Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi mura'atil amwali wa liqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqal azim wa sadaqa rasulil karim. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah kita tak henti-hentinya untuk memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini, detik ini kita masih bernafas. Cerita, informasi, data yang kita peroleh setiap hari, banyak dari anggota keluarga kita atau saudara kita, handetolan kita yang telah mendahului. Artinya bahwa ini adalah nikmat yang hari ini kita rasakan, kita syukuri dan kita optimalkan untuk mencapai kehidupan yang hakiki, yang lebih mulia dan lebih bermartabat. Jamaah rahimakumullah, salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita semuanya berharap untuk mendapatkan syafaat dari beliau agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat pada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah, marilah kita saling berwasiat iman dan takwa, saling mengingatkan, saling memberi nasihat, dan saling mengajak untuk kebaikan dan keselamatan, untuk mencapai hakiki kehidupan kita, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Izinkan pada khutbah yang singkat ini, khatib akan mengambil tema menuju kebahagiaan sejati dalam pandangan Islam. Setiap manusia mendapatkan kebahagiaan, namun persepsi manusia tentang kebahagiaan tentu berbeda-beda cara pandang hidup seseorang. Di dunia modern saat ini menafsirkan kebahagiaan dalam ukuran materialistik, seperti kekayaan, berapa jumlah aset yang dimiliki, status sosial, kenikmatan indrawi yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Padahal dalam perspektif Islam, kebahagiaan sejati bersumber dari hubungan harmonis antara manusia dan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan sesamanya, yaitu manusia serta lingkungan alam sekitarnya. Islam menegaskan bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari pemuasan hawa nafsu. Islam menegaskan bahwa kebahagiaan bukan dari hasil menuruti hawa nafsu, melainkan dari ketundukan hati kepada Allah dan kesadaran spiritual yang mendalam terhadap tujuan hidup manusia di dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, bahagia atau as-sa'adah secara bahasa dipahami sebagai keadaan jiwa yang tentram karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta, jabatan, atau kenikmatan duniawi, tetapi dari ketenangan hati, tumakninah, yang lahir dari iman dan amal soleh
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa faqanna'ahu Allahu bima atahu. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang memeluk Islam, diberi rizki secukupnya, dan Allah menjadikannya mereka merasa cukup dengan apa yang diberikannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, jamaah rahimakumullah, menggambarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah segalanya, tetapi merasa cukup dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Dengan demikian, kebahagiaan bukan sesuatu yang dicari di luar diri kita, tetapi kita temukan di dalam hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan penuh makna. Bahagia bukanlah ketiadaan penderitaan, melainkan kemampuan untuk menemukan hikmah di balik setiap ujian kehidupan. Jika kebahagiaan sejati adalah ketika hati merasa cukup, akan merasa tenang, dan ruh merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka secara etimologi kata sa'adah berarti keberuntungan, kesenangan, dan ketentraman. Di dalam Al-Quran istilah ini tidak selalu disebut secara eksplisit, namun konsepnya muncul dalam berbagai ayat, seperti Al-Falah yang berarti keberhasilan, kemenangan, dan kebahagiaan sejati. Ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alal falah, ini artinya bahwa seruan untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan ketenangan, dan untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Di dalam surat Asy-Syam ayat 9 menegaskan bahwa keberuntungan itu bagian sejati hanya dapat dicapai oleh orang yang mempunyai atau menyucikan jiwanya dari sifat-sifat yang tercela, mendekatkan diri kepada Allah. Maka seorang ulama tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai keberhasilan spiritual yang melahirkan ketenangan hati dan keselamatan di dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati adalah kondisi ketika hati mampu menikmati kedekatan diri dengan Allah dan memperoleh makrifat, pengenalan hakikat kepadanya. Maka dengan demikian kebahagiaan bukan akibat dari sesuatu di luar dari manusia, tetapi dari keadaan batin yang mengenal dan mencintai Allah. Jamaah rahimakumullah, kebahagiaan sejati berkaitan erat dengan dimensi spiritual dan moral. Al-Quran menggambarkan bahwa ketenangan hati hanya akan diperoleh dengan zikrullah, mengingat Allah. Maka di dalam surat Al-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati kita sedang gundah gelona, kita sedang betul-betul sedih, maka obat hati adalah dengan zikrullah, dengan berzikir, mengingat Allah. Maka ketenangan batin ini adalah bentuk kebahagiaan terdalam yang tidak bisa dibeli dengan harta
atau status sosial. Mungkin orang banyak mengeluarkan ratusan juta untuk bisa pergi haji. Di situ ada ketenangan jiwa yang sangat luar biasa. Pergi umroh untuk mencari ketenangan. Disitulah apabila ketenangan, ketentraman, kedamaian itu sesuatu yang begitu sangat istimewa. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa dalam kitabnya Madarijus Salihin, dia dunia ada surga, yaitu kebahagiaan mengenal Allah. Siapa yang memasukinya di dunia, ia akan memasukinya di akhirat. Artinya hari ini kita berusaha untuk meraih akhirat dengan segala dunia yang kita miliki, maka kelak kita akan mendapatkan akhirat sebagaimana yang kita perjuangkan saat di dunia ini. Tetapi ketika abai kita terhadap urusan-urusan akhirat dan menyepelekan, maka dampaknya kita akan disepelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan, segala upaya kegiatan aktivitas kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah lebih baik. Inilah, maka janji inilah harus kita wujudkan. Maka oleh karena itu kebahagiaan moral dan spiritual dalam Islam hanya mungkin dicapai melalui penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, pengendalian hawa nafsu, serta istiqomah di dalam amal soleh yang kita lakukan. Nabi SAW bersabda, laisal ghina an kathratil aradi walakinal ghina nafs. Bukanlah kekayaan yang sebenarnya adalah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman sebagaimana ayat yang kami kutip di depan atau di awal khutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, ayat ini menegaskan keseimbangan hidup antara kebutuhan spiritual dan material. Islam mengajarkan bahwa dunia adalah ladang amal bagi kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu orientasi hidup seorang muslim adalah sa'adah daimain atau sa'adah daraini, kebahagiaan yang abadi, bukan kesenangan sesaat. Jadi kebahagiaan sejati dalam Islam bukanlah sekedar menikmati kenikmatan duniawi, melainkan kedamaian hati dan ketenangan batin yang bersumber dari kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju kebahagiaan itu adalah melalui iman, ibadah, akhlak mulia, qanaah, dan ridho atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan sejati bersumber transendental, yaitu kebahagiaan yang bersumber dari kesadaran dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada faktor duniawi, melainkan pada kedekatan spiritual dan makna hidup yang melampaui dunia fisik. Kebahagiaan yang berakar pada keimanan dan berbuah dalam bentuk ketentraman hati,
serta keberuntungan abadi di akhirat. Maka di dalam dunia modern yang cenderung materialistik, umat Islam perlu menegaskan kembali pandangan bahwa kebahagiaan hakiki hanya dapat diraih dengan menata hati, memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati di dalam Islam adalah bukanlah kenikmatan duniawi yang bersifat sementara, melainkan kedamaian hati dan ketentraman jiwa yang bersumber dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang bahwa kebahagiaan sejati bersifat transendental, yaitu melampaui batas-batas material duniawi menuju hubungan spiritual yang mendalam antara manusia dan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdhalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan khutbah kedua ini, kebahagiaan hanya dapat diraih dengan iman yang kokoh, amal soleh, penyucian jiwa, akhlak yang mulia, rasa cukup atau qanaah, serta ridho dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kebahagiaan bukanlah tujuan akhir duniawi, tetapi buah dari kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai ilahiyah dan orientasi akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim yang ingin mencapai kebahagiaan sejati harus menata hati, menumbuhkan kesadaran spiritual, dan menjadikan Allah sebagai pusat segala tujuan hidupnya. Dan itulah bentuk kebahagiaan hakiki, abadi, dan bermakna. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.